Mantan anggota Polri terpidana penjara seumur hidup dalam kasus penembakan sopir mobil ekspedisi ditemukan tidak bernyawa di ruang sel isolasi Lapas Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya narapidana ini menjadi sorotan setelah gagal melarikan diri dari lapas pekan lalu. Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah dipenuhi oleh pewarta yang mendalami kasus tewasnya mantan anggota Polri terpidana penjara seumur hidup dalam kasus penembakan sopir mobil ekspedisi. Tewasnya terpidana Anton Kurniawan di ruang sel isolasi Lapas Kelas 2A Palangkaraya menjadi tanda tanya, sehingga jenazah harus menjalani visum dan otopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya pada tanggal 23 Mei 2026, Anton Kurniawan sempat berupaya melarikan diri dari lapas. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh petugas dan yang bersangkutan kemudian ditempatkan di ruang isolasi. Anton diketahui meninggal dunia oleh petugas yang melakukan pengontrolan rutin setiap jamnya dan diketahui pada pukul 11:30 malam korban sudah tidak memiliki respon ketika dipanggil dan korban ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan kepala menghadap ke lantai serta kondisi tubuh yang telah lemas. Pihak lapas kemudian berkoordinasi dengan Polsek Bukit Batu dan Polresta Palangkaraya. Pada sekitar pukul 3 dini hari, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna menjalani proses otopsi. Hasil sementara otopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Diduga, warga binaan tersebut meninggal dunia akibat mengalami gagal jantung. Namun terkait laporan yang lebih spesifik akan dilakukan uji laboratorium. Keterangan, olah TKP dan lain sebagainya, jenazah baru dikeluarkan dari lapas sekitar pukul 3 pagi. Ya, pukul 3 pagi langsung menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Ya, dari keterangan sementara dari hasil otopsi tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Pak Dias tadi, diduga bahwa ada gagal jantung di situ. Tapi terkait dengan laporan yang lebih spesifik kembali akan dilakukan uji laboratorium nanti. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Anton Kurniawan diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka di Jalan Pasir Panjang, Palangkaraya, sebelum diberangkatkan ke Wonosobo, Jawa Tengah, guna dimakamkan. Pemirsa, kantor Badan Gizi Nasional dikabarkan digeledah sementara karyawan BGN tidak diizinkan masuk ke lokasi. Para karyawan Badan Gizi Nasional yang tidak diizinkan memasuki gedung masih berada di area gedung Badan Gizi Nasional di Kebonsiri, Jakarta Pusat. Sebagian karyawan BGN yang sudah terlanjur memasuki gedung diminta keluar dan menunggu di luar gedung BGN sambil menunggu arahan lebih lanjut. Penggeledahan gedung BGN ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat pada dini hari tadi. Dan hingga saat ini pihak BGN maupun Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan mengenai penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Masang bulu mata loh ya. Mata loh ya. Mata loh ya.
Pemirsa, tak lama setelah perombakan pucuk pimpinan kantor Badan Gizi Nasional dikabarkan digeledah Kejaksaan Agung. Karyawan BGN juga tidak diperkenankan masuk ke dalam kantor selama penggeledahan berlangsung. Untuk mengetahui informasi terkini dari kantor BGN, kita ikuti laporan Anissa Rizkia bersama juru kamera Oki Mahendra. Anissa, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung pada siang hari ini masih berlangsung di kantor Badan Gizi Nasional. Informasi yang kami dapatkan sedari pukul 1:30 dini hari tadi, memang penjagaan ketat yang dilakukan oleh tim keamanan dari Kejagung ini tengah bersiaga di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah karyawan tadi sempat menuturkan kepada kami awak media bahwasannya sejak pukul 7:30 pagi tadi para karyawan ini tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan masing-masing dan hanya diperbolehkan untuk menunggu di area lobi dan juga di area luar gedung Badan Gizi Nasional. Kalau dilihat saat ini memang dari pihak Kejaksaan Agung, tim penyidik masih terus melakukan penggeledahan di area dalam, namun kami belum mengetahui secara pasti di lantai berapakah yang dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Semenjak dilakukan pencopotan yakni Kepala BGN Dadan Hindayana, memang sedari malam tadi pada pukul 1:30 dini hari kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung PLH Kapus Penkum Kejagung Muhammad Jeffrey juga tengah membenarkan bahwasannya hari ini tengah dilakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Namun ia tidak memberikan informasi secara detail penggeledahan di kantor BGN ini terkait perkara apa. Namun belakangan ini memang pemerintah dan juga aparat penegak hukum tengah mengendus bahwa adanya potensi atau celah korupsi di program MBG yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah. Selain itu adanya dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan kami akan terus mengonfirmasi kepada pihak Kejagung dan juga pihak Badan Gizi Nasional terkait penggeledahan yang masih berlangsung hingga siang hari ini dan mengabarkannya kepada Anda. Untuk sementara saya kembalikan kepada Priska yang ada di studio. Terima kasih rekan Anissa Rizkia bersama juru kamera Oki Mahendra. Selamat bertugas kembali rekan-rekan kami, nantikan informasi selanjutnya. Ya, Yasmina Tania, apakah informasi terbaru dari Kejaksaan Agung yang bisa Anda sampaikan siang hari ini? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Berdasarkan informasi terbaru yang kami himpun, ini dikabarkan ex-kepala BGN Dadan Hindayana beserta ex-wakil kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya ini sudah dijemput oleh Kejaksaan Agung hari ini tepatnya pada pukul 4 dini hari. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi terkait keberadaan mereka. Namun berdasarkan keterangan dari dari pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Jeffrey mengatakan terkait dengan penjemputan dan sejumlah hal lain terkait dengan penggeledahan di kantor BGN yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat akan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar sore hari nanti. Kemudian kami juga tadi sempat mencoba mengonfirmasi dan menggali informasi lebih lanjut terkait dengan pukul berapa konferensi pers akan digelar dan di mana lokasinya. Ini pun nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Agung. Namun jika saya dapat gambarkan situasi terkini tepatnya di depan Gedung Bundar di Kejaksaan Agung di kawasan Jakarta Selatan, situasinya saat ini terpantau normal. Sejumlah pekerja di sini ini melakukan aktivitas seperti biasa, namun yang berbeda adalah di sisi kiri saya terdapat satu buah mobil Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus mobil tahanan begitu ya yang sudah berada di depan dari Kejagung. Tadi juga ada satu mobil lainnya yang melewati area depan gedung ini dan diparkirkan di sisi belakang. Ini nampaknya pertanda begitu bahwasanya nantinya akan ada
pihak yang akan diantarkan ataupun memang sudah diantarkan dari luar menuju ke Kejaksaan Agung. Sekali lagi kami masih menggali informasi lebih lanjut terkait dengan waktu dan juga lokasi penyelenggaraan konferensi pers terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung di Gedung Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Priska. Ya baik, terima kasih rekan Yasmin Natania dan juru kamera yang bertugas di sana. Kami nantikan informasi terbaru dari Anda terkait dengan penggeledahan kantor BGN dan juga keberadaan atau posisi dari mantan kepala BGN.